Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik semua lalu harap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya di dalam Tuhan. Kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan dan belajar banyak hal di dalam Alkitab. Adik-adik, kita berdoa ya sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kasih setia Tuhan selalu ada bagi kami. Pagi hari ini kami mau kembali lagi membaca serta merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan menjadi anak-anak yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini adik-adik memiliki kekurangan dan keterbatasan, tetapi dia tidak patah semangat dan dia tetap mengingat bahwa ada Tuhan yang menolong dia. Dia mungkin tidak seperti kita adik-adik, punya tubuh yang lengkap dan anggota tubuh kita semua berfungsi dengan baik. Dia tidak seperti kita adik-adik. Siapakah dia? Yuk kita baca Alkitab kita dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lause akan bacakan ayat 46 sampai 48 saja. Nanti adik-adik semua dapat membaca dengan lengkap sendiri ya. Lause bacakan ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah adik-adik, siapakah nama tokohnya? Iya, nama tokohnya Bartimeus, anak Timeus. Nah adik-adik, Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia tidak dapat melihat adik-adik, sehingga pekerjaan dia adalah seorang pengemis. Dia hanya bisa meminta sedekah dari orang-orang yang ada. Nah adik-adik, kita mau belajar di sini dengan satu tema, Yesus kupanggil. Bartimeus tahu bahwa akan ada rombongan yang lewat di situ bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saat Tuhan Yesus tiba di situ, Bartimeus kemudian berteriak, berseru memanggil Tuhan Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saat Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, orang-orang banyak menegur dia dan menyuruh Bartimeus untuk diam. Kenapa adik-adik? Karena orang cacat seperti Bartimeus dianggap rendah dan dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang mempunyai keadaan tubuh yang baik. Adik-adik tahu Bartimeus tidak mendengar perkataan orang tersebut dan dia kembali berseru dan memanggil Tuhan Yesus lebih keras lagi. Katanya adik-adik, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ternyata pada akhirnya Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa yang ingin Tuhan Yesus perbuat untuk Bartimeus. Dan Bartimeus sangat menginginkan kesembuhan agar dia dapat melihat kembali. Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian adik-adik, Bartimeus dengan komitmen yang sungguh-sungguh, dia tidak kembali lagi kepada pekerjaannya pengemis, tetapi dia mau mengikut Tuhan. Nah adik-adik semua pasti percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Bartimeus, dia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang besar, penuh dengan mujizat yang dapat menolong semua kekurangan dia. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai apa? Apakah adik-adik hanya percaya kepada Tuhan Yesus saat adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus, saat adik-adik sudah tidak mampu? Tapi kalau adik-adik masih mampu, adik-adik tidak mengingat Tuhan Yesus dan mengandalkan diri sendiri. Nah adik-adik semua dapat merenungkan sendiri, apakah saya sudah seperti Bartimeus yang percaya dengan sungguh-sungguh. Kemudian adik-adik, Bartimeus tidak menghiraukan orang-orang yang ada di situ dan dia tetap berseru memanggil Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita adik-adik mungkin semua punya kekurangan, kita semua punya kekurangan.
kekurangan. Mungkin adik-adik susah dalam belajar di sekolah. Teman-teman yang pintar mungkin mengejek dan menganggap remeh adik-adik karena adik-adik sangat susah untuk mengerti pelajaran-pelajaran di sekolah. Tapi adik-adik jangan dihiraukan ya. Adik-adik tetap terus memanggil Tuhan Yesus, berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa yang adik-adik tidak bisa dan adik-adik tidak punya, mintalah kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan apa adik-adik? Di saat adik-adik percaya kepada Tuhan dan memanggil Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan mendengar adik-adik dan Tuhan akan menolong adik-adik. Seperti Bartimeus adik-adik, yang harus adik-adik lakukan menerima diri sendiri bahwa adik-adik mempunyai keterbatasan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna dari kita semua manusia. Maka terimalah keterbatasan itu dan meminta kepada Tuhan untuk dapat merubah kehidupan adik-adik, merubah yang tidak dapat adik-adik lakukan menjadi bisa adik-adik. Dan apa? Adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah ya. Dan adik-adik jangan menghiraukan orang lain, jangan menghiraukan orang-orang yang merendahkan adik-adik, sebab kita tahu bahwa kehidupan kita yang Tuhan berikan adalah anugerah dan tidak ada orang lain yang boleh menganggap kita rendah. Dan adik-adik, saat Tuhan sudah mendengar doa adik-adik, menolong adik-adik, adik-adik jangan lupa, adik-adik harus menjadi anak-anak yang setia. Ambil komitmen sungguh-sungguh bahwa kita mau mengikut Tuhan, melupakan kehidupan kita yang lama, kan percaya kepada Tuhan bahwa kita dapat menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, sebab ada Tuhan yang menolong dan selalu bersama-sama dengan adik-adik semua. Maka adik-adik ingatlah, Tuhan ada untuk adik-adik semua dalam doa dan juga seruan adik-adik. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan ada bagi kami di dalam setiap kekurangan kami. Tuhan mendengar doa-doa kami. Tolonglah adik-adik semua untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, sehingga kami dapat menerima pertolongan dan berkat Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita di hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam kegiatan di hari ini ya. Dadah.